Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fake, I want you to stay. If you're in the mood. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Kyuksan Wahyudi, Magister Pendidikan, serta teman-teman yang berbahagia. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada pagi ini. Selawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang ini. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan sebuah pidato penting mengenai kebahasaan, yakni krisis penggunaan bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah kebahasaan di era globalisasi. Hadirin yang berbahagia, bayangkan kita berada di tengah laut lepas dengan perahu kecil yang kita tumpangi. Jika laut lepas adalah era globalisasi yang semakin luas dan perahu kecil adalah bahasa Indonesia, maka bagaimana cara kita melindungi perahu kecil saat angin yang kencang datang? Seperti yang kita ketahui, era globalisasi telah membawa perubahan dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam bidang bahasa. Perkembangan bahasa Indonesia yang kian banyak membuat penggunaan bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah kebahasaan mengalami krisis atau darurat. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dan bahasa persatuan memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga identitas nasional dan juga menjaga persatuan bangsa Indonesia. Namun, pada kenyataannya, kita tengah menghadapi tantangan besar dalam penggunaan bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah kebahasaan. Kita melihat betapa banyak sekali penggunaan kalimat yang tidak lagi mengikuti aturan baku. Dalam penggunaan teknologi seperti media sosial, kita lebih banyak menggunakan bahasa yang tidak sesuai dengan kaidah kebahasaan. Penggunaan bahasa yang tidak sesuai kaidah kebahasaan ini sudah menjadi hal yang hampir tak dapat terhindarkan. Pada media sosial seperti WhatsApp, Instagram, TikTok, kita cenderung menggunakan bahasa Indonesia yang tidak sesuai dengan kaidah kebahasaan. Seperti istilah peningkatan yang berlebihan, penggunaan bahasa gaul atau slang, percampuran bahasa Indonesia dengan bahasa asing yang tidak tepat, dan juga penulisan bahasa Indonesia yang tidak sesuai dengan kaidah kebahasaan. Contohnya, peningkatan yang berlebihan itu seperti penulisan YTTA untuk kalimat sindiran yang tahu-tahu aja, atau penggunaan bahasa gaul atau slang seperti noki, sokap, kuy, mager. Adapun kata Yamaha itu untuk menggantikan kata permintaan maaf, yaitu ya maaf. Ada juga penggunaan bahasa Indonesia yang dicampur dengan bahasa asing yang tidak tepat, seperti penggunaan pada kalimat kita sedang talking, padahal bisa diganti menggunakan kita sedang mengobrol atau berbicara. Adapun penulisan yang tidak sesuai dengan kaidah kebahasaan, seperti penulisan kata asing menjadi a dan angka 6 atau angka 6 dalam bahasa Inggris yaitu 6. Kita melihat banyak sekali penggunaan bahasa Indonesia yang tidak sesuai. Kita juga lebih bangga menggunakan bahasa asing daripada bahasa kita sendiri. Seperti kata update lebih sering digunakan daripada kata memperbaharui. Kata cool lebih sering digunakan daripada kata keren.
Hadirin yang berbahagia, apa yang terjadi dengan bahasa kita? Ini bukan sekedar hanya masalah tata bahasa, tapi ini adalah masalah identitas. Kita tidak boleh membiarkan krisis penggunaan bahasa Indonesia ini berlarut-larut. Jika dibiarkan terus-menerus, apa yang akan terjadi dengan bahasa kita di masa depan? Lalu, apa yang dapat kita lakukan agar krisis penggunaan kebahasaan ini dapat diatasi? Yang pertama adalah kesadaran dari diri kita. Kita perlu meningkatkan kesadaran akan pentingnya penggunaan bahasa Indonesia yang sesuai kaidah kebahasaan. Kemudian yang kedua, peran pendidikan sangat penting. Seorang guru wajib memperkenalkan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan kaidah kebahasaan kepada murid-muridnya dan mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga ada masyarakat luas, terutama para pengguna media sosial. Media sosial akan efektif untuk memperkenalkan dan mempopulerkan bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah kebahasaan apabila dapat digunakan dengan bijak. Akhir kata, kita semua memiliki peran yang sangat penting. Kita memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga persatuan bahasa ini. Kita tidak boleh membiarkan krisis penggunaan ini berlarut-larut. Kita hidup di era yang saling terhubung, di mana kita dimudahkan untuk berkomunikasi kapan saja, di mana saja, dengan siapa saja. Namun, jangan sampai kemudahan ini membuat kita lupa dengan jati diri kita. Jangan sampai kita terombang-ambing di lautan globalisasi tanpa arah tujuan yang jelas. Mari kita jaga dan lestarikan bahasa kita, bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah kebahasaan. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Namun, sebelum saya tutup, saya memiliki sebuah pantun. Jalan-jalan ke Belitung, beli semangka dan agar-agar. Janganlah galau dan jangan murung. Mari berbahasa yang baik dan benar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.